Ya Tuhan, milikku. Кошмар! Боже мой, Маша! Блядь. Ужас. Putin sedang kehilangan kendali atas Rusia dan dia tidak siap untuk apa yang akan terjadi. Orang-orang Rusia biasa mulai menyadari bahwa hidup mereka hancur karena perang yang sengaja dia mulai. Dan untuk mencegah revolusi, Putin melakukan persis seperti yang dilakukan setiap diktator dalam sejarah ketika situasi mulai terdesak. Dia melampiaskannya pada warga sipil Ukraina yang tak berdaya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ukraina sekarang membalas 3 malam berturut-turut. Dan di akhir video ini Anda akan melihat dengan jelas mengapa Rusia akan merasakan balasan itu untuk waktu yang sangat lama. Izinkan saya tunjukkan dulu reaksi orang Rusia sendiri. Saya yakin Anda belum pernah melihat rekaman seperti ini dari Moskow. Seorang wanita di Moskow menjelaskan dia tidak bisa mengisi bensin di negara dengan cadangan gas terbesar kedua dunia. Dia bahkan tidak bisa menggunakan internet karena semuanya diblokir oleh Putin. Dan dia bahkan tidak bisa mencari jalan ke tempat yang ingin dia tuju karena GPS tidak berfungsi karena Putin takut dengan drone Ukraina. Semua itu adalah akibat dari perang yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Lihatlah cuplikan ini. Aku baru saja membuang 1 hari penuh di Moskow. Sekarang aku duduk di sini. Waktu terus berjalan. Semua janji temu sudah menunggu. Semua rencanaku hari ini jadi berantakan gara-gara GPS sialan itu. Serius deh, aku benar-benar nggak ngerti gimana orang bisa tinggal di sini. Aku benar-benar kesal. Naik taksi cuma 5 menit. 1200. Dan bahkan saat aku pesan 1, sialannya nggak datang. Dan jalan kaki ke sana butuh 15 menit. Apa ini normal? Aku nggak ngerti teman-teman. Kenapa sih orang mau tinggal di sini sekarang? Aku benar-benar nggak sabar untuk pergi dari sini. Sudah terlambat. Kenapa orang-orang masih tinggal di sini? Itu pertanyaan sungguhan yang sekarang ditanyakan oleh para penduduk di Moskwa, kota terbesar di Eropa. Tak ada yang menduga ini terjadi, termasuk Putin saat memulai perang 4 tahun lalu. Selama ini dia hanya punya satu prioritas dalam negeri. Tujuannya adalah menjaga agar perang ini tetap jauh dari para elit di Moskwa dan Sankt Petersburg. Apapun yang terjadi di garis depan, dia tidak peduli. Dia ingin menjaga ibu kota tetap nyaman. Sekarang tembok-tembok itu mulai retak dan waktunya sangat buruk bagi dia karena situasi di garis depan juga mulai runtuh pada saat yang sama. Rusia sebenarnya kehilangan wilayah untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Juni. Tentara yang seharusnya terus maju justru kehilangan inisiatif. Adilnya, data menunjukkan Rusia memperoleh wilayah di beberapa lokasi, namun juga kehilangan di tempat lain. Jadi jika digabungkan, semua ini pada dasarnya adalah wilayah yang diperoleh, dikurangi wilayah yang hilang. Secara keseluruhan, Rusia sebenarnya kehilangan wilayah dibandingkan dengan apa yang dimilikinya di awal bulan. Menurut laporan ini, Rusia akhirnya kehilangan sekitar 40 km persegi. Itu sedikit lebih kecil dari ukuran Manhattan. Tapi penting untuk diingat bahwa Putin mengorbankan 35.000 tentara Rusia setiap bulan. Itu adalah tingkat korban yang telah diderita Rusia selama waktu yang sangat lama. Dan perekrutan tidak bisa mengisi kembali barisan dengan cukup cepat karena tentara gugur begitu cepat. Apa artinya bagi kita? Dia kehilangan lebih dari 1.000 orang setiap hari. Juga terus kehilangan wilayah di garis depan. Jelas ini tidak berjalan sesuai keinginannya. Sekarang, seorang pemimpin normal mungkin akan melihat perhitungan ini dan memilih untuk bernegosiasi. Tapi Putin melihat ini dan melakukan hal yang berbeda. Dan ini adalah sesuatu yang selalu dia lakukan sepanjang perang ini. Setiap kali dia kalah di garis depan atau ada masalah dalam negeri, dia selalu memakai trik yang sama, mengalihkan perhatian publik Rusia dengan serangan besar ke militer Ukraina. Dia bilang itu serangan militer, tapi sebenarnya rudal jatuh di apartemen. Itulah yang terjadi pada 28 Juli beberapa hari lalu. Ini adalah salah satu malam paling mengerikan yang pernah dialami kota-kota Ukraina selama perang ini. Rusia meluncurkan sekitar 500 drone dan sekitar 70 rudal dari berbagai jenis. Rudal-rudal ini termasuk rudal Iskander, KH-101, Kaliber, dan bom aviasi berpemandu, apapun yang bisa Anda bayangkan. Sekarang Ukraina sebenarnya melakukan pekerjaan yang cukup mengesankan dalam menghentikan drone-drone itu. Masalahnya adalah rudal balistik. Ukraina memang tidak memiliki cukup pertahanan udara untuk menghentikan semuanya. Sebagian besar rudal, sekitar 28, langsung mengarah ke ibu kota Ukraina, Kiev, terutama ke gedung-gedung tempat tinggal. Berikut pernyataan Presiden Zelensky tentang hal ini.
Tanggapan terhadap dampak serangan Rusia masih berlangsung di Kiev. Petugas tanggap darurat sedang membersihkan puing-puing, mencari orang-orang dan memberikan bantuan. Kerusakan dilaporkan di lebih dari 20 lokasi di seluruh kota, kebanyakan gedung tempat tinggal. Ada juga kerusakan pada stasiun ambulans, institut penelitian, hotel, dan tempat usaha. Sekarang, saat saya merekam ini pada tanggal 4 Juli, setidaknya 30 orang dipastikan tewas dan lebih dari 90 orang terluka. Angka ini kemungkinan masih akan naik karena serangannya besar-besaran. Sekarang, versi Kremlin, dan ini sebenarnya berasal dari juru bicara Kremlin, Peskov, dia mengatakan bahwa Rusia hanya menyerang lokasi militer dan bahwa Putin sendiri sebenarnya mengetahui tentang serangan ini dan menyetujuinya sebelum itu terjadi. Sekarang kita tahu ini bohong karena ada bukti video yang menunjukkan sebaliknya. Dan yang satu lagi, apakah Putin sudah tahu sebelumnya? Saya cukup percaya itu dan akan kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelumnya, mari kita ungkap kebohongan yang disebarkan Kremlin. Ini kondisi gedung apartemen setelah diserang Rusia. Lihatlah. Satu titik radiasi lagi. Satu lokasi serangan lagi. Sebuah gedung tempat tinggal dan halamannya. Reruntuhan yang Anda lihat ini adalah semua yang tersisa dari taman bermain anak-anak. Yang tersisa dari taman bermain itu, sebenarnya Anda bahkan langsung mengerti apa itu. Sebenarnya sulit untuk mengenali bahwa tumpukan logam bengkok ini dulunya adalah taman bermain tempat anak-anak bermain kemarin sore. Disinilah anak-anak bermain. Saya hampir kehilangan kewarasan. Pada malam yang sama di kota berbeda, di Zaporizhia, Rusia menyerang gedung hunian dan menghancurkan kolam renang. Kita punya rekaman CCTV, silakan lihat. Dan kemudian kemarin, Putin muncul di televisi dan merayakan serangan itu. Dia menyatakan kepada dunia bahwa dia memerintahkan serangan ini dengan target industri pertahanan Ukraina. Dan serangan seperti ini akan terus terjadi. Saksikan. Saya mencatat bahwa penerapan langkah-langkah. Saya memerintahkan serangan terkoordinasi terhadap infrastruktur industri pertahanan Ukraina dan fasilitas pendukungnya untuk terus dilanjutkan. Bagaimana cara kerjanya? Dan ini membawa kita pada apa yang sudah lama kami katakan di saluran ini. Ya, Ukraina tidak bisa menghentikan setiap rudal balistik yang ditembakkan Rusia. Tapi itu tidak berarti ini adalah Ukraina tahun 2022. Ketika berbicara tentang drone dan bahkan rudal balistik buatan dalam negeri, kemampuan Ukraina telah melampaui Rusia. Dan itulah yang kemudian dipilih Ukraina. Balas dendam itu sebenarnya dimulai pada malam yang sama dan berlangsung selama 3 hari. Tepat sampai tanggal 4 Juli, Rusia tidak akan bisa pulih dari ini dengan cepat. Lihatlah apa yang saya maksud. Pertama, pasukan sistem tak berawak Ukraina mengumumkan bahwa drone mereka telah melumpuhkan 12 gardu listrik di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Sebagian besar serangan terjadi di Crimea yang diduduki, di mana Ukraina telah menghancurkan infrastruktur militer selama berminggu-minggu tanpa tanggapan dari Rusia. Kali ini, operasi meluas ke wilayah pendudukan di Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk menjadi pukulan besar bagi pasukan Rusia yang mencoba mempertahankan wilayah tersebut. Mari kita jujur. Ini terjadi di malam yang sama dan saya yakin operasi ini sudah banyak direncanakan sebelum Rusia menyerang Kiev. Jadi pada kenyataannya kita tidak bisa benar-benar menyebut ini sebagai balas dendam, itu benar. Tapi apa yang terjadi selama 2 malam berikutnya benar-benar merupakan balas dendam. Tidak ada keraguan tentang itu. Pada malam berikutnya, drone Ukraina menyerang jet tempur Rusia, jet yang sama yang digunakan dalam serangan yang dilakukan Rusia pada 2 Juli. Lihatlah. Untuk kedua kalinya minggu ini, Dinas Keamanan Ukraina menyerang pesawat Rusia di pangkalan udara Saki dan menyerang pangkalan Hordisk di Crimea yang diduduki Rusia. 7 hanggar penyimpanan pesawat terkena serangan di Saki yang menampung jet tempur Su-30SM Su-30 dan Su-24 serta pembom garis depan. Menurut informasi awal, setidaknya 7 pesawat hancur atau rusak. 2 hanggar juga terkena serangan di pangkalan udara lainnya yang menampung drone Shahed dan peralatan penerbangan. Kedua pangkalan udara militer ini adalah pangkalan utama pasukan pendudukan Rusia di Crimea. Pesawat taktis Rusia secara rutin lepas landas dari sini untuk melakukan serangan rudal dan bom ke wilayah Ukraina, serta mendukung operasi pasukan Rusia di sektor selatan. Ini strategi lama tentara. Jangan kejar anak panah, tapi pemanahnya.
Ukraina kini menerapkannya dengan menyerang pangkalan udara dan jet tempur. Ukraina memilih mengejar jet yang menembakkan rudal balistik, bukan rudalnya yang sulit dikejar. Namun, upaya mereka tak berhenti di situ. Sekarang, mereka menyerang tempat produksi anak panah, yakni rudal balistik. Sebelum membahas serangan ke pabrik itu, izinkan saya menunjukkan lampu-lampu padam di Rusia. Ini adalah hal yang tidak diduga Putin. Serangan rudal Ukraina ke Belgorod, Rusia, memadamkan listrik dan air di seluruh kota. Dan rekamannya benar-benar luar biasa. Pada satu saat Anda bisa melihat cakrawala kota, lalu serangan terjadi, dan semuanya menjadi gelap gulita dari ujung ke ujung. Lihatlah. Beberapa saluran Rusia melaporkan rudal jelajah Flamingo Ukraina masuk jauh ke wilayah Rusia pada waktu yang hampir sama. Lihat jalur penerbangannya. Perhatikan betapa berbelitnya jalur rudal Ukraina menuju targetnya. Tentu saja, targetnya adalah pabrik Votkens, yaitu fasilitas manufaktur yang memproduksi Oresnik, Yars, Iskander, dan mungkin beberapa rudal balistik lain yang telah dijatuhkan Rusia ke kota-kota Ukraina. Ini pabrik yang membuat panah-panah yang sudah kita bahas. Menurut saya, sebelum membahas pabrik, jalurnya menarik karena mengingatkan saya pada peristiwa di KTT G20 tahun lalu. Di sela-sela KTT itu, delegasi Amerika dan delegasi Rusia mengadakan pertemuan. Dan selama pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Rusia meminta delegasi Amerika untuk berhenti membagikan data pertahanan udara. Pada dasarnya, data rute pertahanan udara kepada Ukraina. Rusia mengeluh Amerika Serikat membagikan data ke Ukraina, sehingga Ukraina bisa menghindari pertahanan udara Rusia dan menghancurkan kilang minyak Rusia. Ini terjadi sekitar Agustus tahun lalu. Jika kalian mengikuti berita, kalian tahu inilah saat Ukraina mulai menyerang kilang minyak Rusia. Dan mereka bilang, kita bisa melihat ledakan besar itu terjadi hampir setiap minggu. Sebuah kilang minyak Rusia atau depot minyak Rusia meledak. Rusia menyalahkan Amerika Serikat karena membagikan data satelit ke Ukraina, sehingga Ukraina lebih mudah menargetkan infrastruktur Rusia. Sekarang, saya tidak tahu pasti apakah itu masih terjadi. Satu hal yang benar adalah Ukraina tidak memiliki akses satelit seperti yang dimiliki Amerika Serikat. Jadi sangat mungkin bahwa Amerika Serikat masih membantu Ukraina menghancurkan infrastruktur Rusia, terutama hal-hal yang membantu tentara Rusia. Inilah mengapa jalur rudal ini menarik bagi saya. Ada rute yang lebih pendek dan langsung, namun mereka sengaja memilih jalur ini karena pertahanan udara Rusia akan lebih sulit menembaknya. Ini memang menarik, tapi sekali lagi, serangan itu tidak berhenti di situ saja. Ukraina juga menyerang Sankt Petersburg dan menghancurkan terminal minyak Rusia di kota itu. Ini kota pelabuhan, jadi Rusia sering mengirim minyak dari sini. Sebelum membahas serangan, mari istirahat dan lihat beberapa meme. Seperti yang kalian tahu, kemarin adalah tanggal 4 Juli, dan saya punya beberapa meme liburan untuk kalian dulu. Dan kalian tahu aturan di segmen ini. Kalau meme-nya berhasil bikin kalian ketawa, tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau kalian sudah subscribe, cukup tekan tombol like. Itu benar-benar membantu video ini dan tidak memerlukan biaya apapun. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama dari sebuah acara yang saya yakin beberapa dari kalian sudah pernah tonton. Namanya Parks and Rec. Lihat ini. Selanjutnya dari acara terbaik di dunia. Saya tidak menerima pertanyaan soal itu. Ini adalah 4 Juli 1776. Orang Inggris bilang, "Hey, cuma bilang kamu merdeka itu tidak membuatnya jadi kenyataan." Saat calon presiden Thomas Jefferson berkata, "Saya tidak mengatakannya, tapi mendeklarasikannya seperti Michael Scott." Meme berikutnya menjelaskan semangat orang Amerika. Saat ditanya apakah kamu bebas di hari kemerdekaan, kamu jawab, "Saya selalu bebas." Meme terakhir sebenarnya bukan meme, melainkan pesan yang bagus. Tidak ada yang lebih Amerika daripada mendukung orang-orang yang berjuang untuk kebebasan mereka, seperti orang-orang di Ukraina. Dan berbicara soal itu, Kiev, sebuah kota yang sebenarnya sedang berada di tengah invasi, sebuah kota yang sedang melawan invasi dari Putin, mereka tetap merayakan bersama Amerika Serikat. Monumen tanah air terkenal di Kiev ini diterangi warna bendera Amerika untuk peringatan 250 tahun. Lihatlah, Presiden Zelensky juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Amerika lewat pesan panjang. Pesannya memang panjang. Kalian bisa jeda dan membacanya, tapi saya ingin membacakan paragraf pertamanya karena layak dibaca. Hari ini menandai peringatan 250 tahun salah satu mimpi umat manusia yang paling cemerlang, paling kuat, dan paling berpengaruh. Impian Amerika tentang sebuah bangsa yang merdeka, bebas, dan makmur yang membela kebebasan, keyakinan, dan upaya mengejar kebahagiaan rakyatnya.
Ukraina merayakan bersama Amerika Serikat tonggak sejarah besar 250 tahun itu. Pada saat yang sama, Ukraina sedang membalas Rusia. Jadi, mari kita kembali ke topik yang sedang kita bicarakan. Ukraina punya terminal minyak utama di Saint Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia dan kampung halaman Putin. Saint Petersburg sebenarnya sangat jauh dari Ukraina, sehingga perang seharusnya tak menyentuh kota itu. Namun kini kota itu terkena dampaknya, bukan seperti yang diinginkan Putin. Lihat cuplikan setelah kejadian ini. Ya Tuhan, aku teringat. Ada klip lain yang memberi informasi lebih dari peta medan perang. Seorang warga Sankt Petersburg di dekat lokasi serangan menggambarkan apa yang dia lihat dan mengatakan situasinya terasa tidak nyata seperti di film. Dan sekarang dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dengarkan ini. Saya belum pernah melihat ini di dunia nyata. Ini seperti di film. Apinya tampak tidak nyata, seperti grafis komputer kan? Realistis, ini seperti grafis. Sekarang, seperti yang kalian tahu, banyak rekaman serangan ini membuat YouTube tidak suka karena menampilkan hal-hal yang dihancurkan. Itu tidak ramah untuk pengiklan, jadi saya mengerti. Namun, kadang video kami dibatasi atau tidak dapat dimonetisasi karena topik yang dibahas. Beberapa rekaman, terutama dari garis depan, ingin kami bahas lebih dalam, tapi tidak bisa di video utama. Karena itu, kami lakukan pembahasan di balik layar untuk anggota secara rutin. Atau jika ada veteran seperti Chuck Farr yang datang ke channel ini, membedah klip pertempuran dan menjelaskan secara detail apa yang terjadi, serta hal yang mungkin saya lewatkan. Jadi jika Anda ingin mendukung channel ini dan mendapatkan akses ke konten eksklusif ini serta banyak lagi, Anda bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Ngomong-ngomong, saya baru-baru ini memperhatikan sesuatu yang menarik. Jika Anda mendaftar melalui aplikasi di ponsel Anda mungkin melihat harga yang jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya kami tetapkan. Karena Apple dan Google Play Store harus mengambil bagian mereka, jadi mereka menaikkan harga. Dan saya bahkan tidak tahu mereka melakukannya. Jadi Anda bisa mendaftar melalui komputer atau browser, dan Anda akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada yang Anda lihat di aplikasi. Dan faktanya, berikut adalah cuplikan dari video terbaru khusus anggota kami. Silakan lihat. Saya rasa ini adalah tentara Rusia yang panik di sekitar lapangan. Tepat sekali. Dan bukan untuk memberi tips tempur kepada tentara Rusia, tapi sebaiknya kalian menyebar, bukan? Jangan bergerombol. Tetap berjauhan. Tapi orang-orang ini, kamu tahu, hampir tidak punya pelatihan militer. Lihat satu orang itu, dia langsung kabur kan? Orang satunya lagi malah melemparkan senapannya ke drone itu. Kamu tahu kalau yang dihadapi warga sipil, tapi orang-orang ini sudah pakai perlengkapan lengkap kan? Orang itu bawa kantong tidurnya. Dia pakai semua perlengkapan tempurnya. Dan dia bergerak di siang hari, kan? Nah, inilah yang akan terjadi pada setiap tentara yang bergerak di area terbuka pada siang hari. Kamu akan terkena serangan drone. Dan ketika kamu mengambil orang-orang yang kurang terlatih dan melemparkan mereka ke dalam pertempuran, saat mereka stres, terancam, atau mereka menangkap isyarat di medan perang yang bisa berakibat fatal, mereka akan berkumpul bersama kan? Karena itu adalah sifat dasar manusia. Itu mematikan di medan perang. Satu-satunya orang yang selamat dari kejadian ini adalah pria yang mundur lalu bersembunyi. Seharusnya, mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Tapi hei, aku rasa ini adalah tentara Korea Utara. Wow. Ya, sekali lagi, orang itu sedang menembak. Kamu tahu, aku pernah mengamati pelatihan untuk operator drone Ukraina. Salah satu latihan mereka adalah mereka mengumpulkan beberapa orang, lalu mereka menerbangkan drone mendekat, dan orang-orang itu bergerak zigzag, berlari ke sana kemari, memutar dan berbelok bolak-balik. Dan itu sebenarnya cukup efektif. Itu setidaknya akan memperlambat drone mencapai posisimu. Tapi kita bisa lihat bahwa para tentara Rusia ini, kenapa mereka tidak melakukan itu? Kenapa mereka tidak melepas ransel mereka dan mulai bergerak? Kau tahu? Mereka dalam kondisi fisik yang menurun.
Mereka tidak diberi makan secara teratur. Mereka tidak mendapatkan air. Mereka tidak mendapatkan perhatian medis. Tak satu pun dari mereka sadar kalau pasukan SEAL memakai perlengkapan berlapis. Lapis pertama biasanya berisi senjata utama, pistol, dan perlengkapan bertahan hidup. Dan perlengkapan lapis kedua adalah radio dan amunisi cadanganmu. Perlengkapan lapis ketiga adalah ransel besar dan berat. Jadi kami dilatih bahwa jika keadaan benar-benar kacau, kamu harus melepas barang-barang berat dan tetap membawa perlengkapan tempurmu. Tapi kamu tahu, orang ini berjalan sempoyongan, seolah membawa seluruh departemen perlengkapan olahraga Walmart, kan? Dia memang begitu, dia hanya, mereka tidak punya kesempatan karena mereka tidak terlatih. Ya, Orang-orang ini adalah cuplikan acak yang cukup mewakili infanteri Rusia pada umumnya. Kita lihat bagaimana mereka bertindak di sini. Hal lain adalah, hey, apakah mungkin menjatuhkan drone dari langit dengan senapanmu? Ya, itu mungkin. Jika kamu tahu cara menembak. tanpa latihan. Benar, tanpa latihan. Dan apakah kita tahu seberapa besar radius ledakannya? Cukup kecil kan? Jadi kalau kamu cukup jauh, Ya, saya akan bilang kalau itu adalah muatan berongga penembus baja. Dikonfigurasi dengan baik, lihat, kamu melihat radius ledakan sekitar, entahlah, 15 meter. Saya tidak mau berada dalam jarak 15 meter dari situ. itu sebenarnya cukup besar. Kamu tahu, itu memang bukan yang terbesar, tapi ya, begitulah. Kamu mungkin akan terluka pada jarak 50 kaki. Itulah radius ledakan militer, di mana seseorang pasti terluka. Jadi radius mematikan mungkin sekitar, entahlah, 3 meter menurut saya. Jadi ini hanya drone seharga $500. Itu yang gila. Itu yang gila. Dan kamu tahu, bagian filosofis dari semua ini tidak luput dari perhatian saya. Ada seorang manusia yang diburu oleh sebuah robot. Dan saat ini, umumnya tidak selalu ada operator yang terlibat dalam prosesnya, kan? Tapi ada kemampuan yang mereka miliki di mana drone yang berpatroli menggunakan algoritma akan mengunci sumber panas, mengelilinginya, dan membunuhnya. Tidak ada manusia yang terlibat dalam prosesnya. Jadi Anda tahu, itu membuat Anda berpikir 2 kali menurut saya.